Kembalinya Raja Serigala. Bab 457 satu kata, lakukanlah. Ada apa, sayangku? Zhou Xihua mengangkat Xiao Wuyan dan meletakkannya tepat di perutnya yang gemuk. Xiao Wuyan menunggangi perut gemuk Zhou Xihua, melingkarkan lengannya di leher Zhou Xihua dan berkata, semua ini salah Chen Fan sialan itu. Nenekku memberikan semua aset keluarga Xia kepadanya, dan dia juga memaksa kami semua meninggalkan keluarga Xia. Aku sangat membencinya, aku sangat membencinya. Tetapi sekarang aku tidak punya apa-apa dan aku bukan tandingannya. Tuan Zhou terus mengatakan dia mencintaiku, bisakah kamu membantuku melampiaskan kemarahanku? Zhou Xihua tertawa dan berkata, saya pikir itu masalah besar, tetapi ternyata hanya masalah kecil. Itu hanya keluarga Xia, jadi apa salahnya memberikannya padanya? Besok aku akan mendirikan perusahaan untukmu untuk berurusan dengan Chen Fan dan Xia Simo dan yang lainnya. Benarkah? Xiao Wuyan merasa tersanjung. Tentu saja, apa yang aku, Zhou Xihua, katakan tidak pernah salah, kata Zhou Xihua sambil menepuk dadanya. Juga, aku punya berita lain untuk diberitahukan kepadamu. Aku telah memerintahkan ketua Southern Textiles untuk membuat Xia Simo mabuk malam ini, dan kemudian aku akan membuat Chen Fan menyesal seumur hidupnya. Kata Zhou Xihua dingin. Mendengar ini, Xiao Wuyan juga tertawa bersama Zhou Xihua. Langkah yang dilakukan bos Zhou sungguh luar biasa. Tetapi, Xiao Wuyan ragu untuk berbicara. Apa sebenarnya? Tanya Zhou Xihua. Namun, nenekku telah mengalokasikan tanah di Dongjiawan milik Xia kepada Chen Fan, jadi aku mungkin tidak dapat bekerja sama dengan Presiden Zhou lagi. Xiao Wuyan berkata dengan suara lembut. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya kontrak yang kita tanda tangani, dan aku punya cara sendiri untuk mendapatkan kembali tanah itu, kata Zhou Xihua sambil menepuk dadanya. Tuan Zhou, Anda sungguh hebat. Xiao Wuyan berbisik di dada Zhou Xihua. Aku punya sesuatu yang lebih baik. Zhou Xihua menepuk bahunya dan berkata, masuklah, mandi, dan tunggu aku. Menjijikkan. Xiao Wuyan melepas bajunya di depan Zhou Xihua. Lalu, saat dia berjalan, pakaiannya terjatuh. Zhou Xihua memandangi pinggang ramping Xiao Yao yang bagaikan ular air dan menyeringai jahat. Kemudian, dia menelepon dan berkata, Bos, sesuai permintaan Anda, Chen Fan telah memperoleh hak pengembangan tanah Dongjiawan milik keluarga Xia. Semuanya berjalan sesuai rencana. Chen Fan pasti akan campur tangan dalam urusan Dongjiawan dalam waktu dekat. Wah, hebat sekali kerjamu. Fu Xiao, si rubah tua itu, ingin bersembunyi di kegelapan dan menyerangku dengan petir. Aku khawatir rencananya akan gagal. Aku berhasil menjebak Chen Fan selangkah demi selangkah dan benar-benar menggagalkan rencananya. Bos itu perkasa dan mendominasi. Kata Zhou Xihua. Baiklah, lepaskan saja dan lakukan pekerjaanmu. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Zhou Xihua juga menunjukkan taringnya seperti binatang buas. Masih belum pasti siapa pemenang akhirnya. Di sisi lain, Chen Fan yang sedang bersandar di tempat tidur tiba-tiba menerima telepon dari pemimpin tim keamanan, Big Black Dog. Saat panggilan tersambung, anjing hitam besar di ujung telepon berkata dengan marah, Saudara Fan, Xiao Wu dan Presiden pergi ke Nanfang Tekstil. Tanpa diduga, manajer umum Nanfang Tekstil terus mempermainkan Presiden. Xiao Wu tidak tahan, jadi dia meninju manajer mereka. Tanpa diduga, manajer sialan itu memanggil lebih dari 10 orang untuk memukuli Xiao Wu. Jika pihak lain tidak memiliki begitu banyak orang, Xiao Wu pasti akan menghajar mereka sampai babak belur. Sekarang, saya dan beberapa saudara akan pergi ke kota Nanjiang untuk membalas dendam atas Xiao Wu. Benar sekali, Saudara Fan, kita ini seperti keluarga. Kamu tidak boleh menindas saudara-saudaraku. Lakukan. Kata-kata singkat Chen Fan sudah cukup untuk menunjukkan tekadnya. Pukul 7 malam, di Royal Plaza kota Nanjiang. Seorang lelaki setengah baya berusia 30-an dengan dagu lancip dan wajah monyet sedang bersandar di sofa sambil menyalakan sebatang rokok, sementara dua orang wanita dengan riasan tebal duduk di sebelah kiri dan kanannya. Pria itu mencium wanita di sebelah kanannya, lalu meletakkan tangannya yang lain di kaki wanita lainnya. Menunjukkan wajah yang penuh kebencian dan pengkhianatan. Tuan Yang, kapan Anda akan datang? Tanya pria itu. Bagaimana dengan urusan yang saya minta Anda selesaikan? Tanya orang yang bernama Tuan Yang di ujung telepon. Lelaki dengan dagu lancip dan pipi monyet itu tertawa dan berkata, Direktur Yang, apakah Anda masih tidak mempercayai saya, Su King, untuk melakukan sesuatu? Menurut kesepakatan Anda, saya tidak akan pernah menyetujui kontrak pesanan dengan Xia Simo. Saya akan membiarkannya berlarut-larut dan membuatnya melanggar pesanan dengan Huarong Garment Group. Dengan cara ini, saya pasti akan membuatnya membayar harga yang mahal. Bagus, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Direktur Yang sangat puas. Su King melanjutkan, Direktur Yang, Anda sudah melihat foto Xia Simo, kan? Dia sangat cantik dan menawan, dan dia sangat cocok untuk Anda. Aku akan berbohong padanya malam ini dan mengatakan padanya bahwa kita perlu membahas perintah, dan memintanya untuk datang ke Royal City Club. Kita akan membuatnya mabuk, dan kemudian Direktur Yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Direktur Yang tertawa dan berkata, Xiao Su, tahukah kamu mengapa aku mempromosikanmu menjadi manajer?
Itulah mengapa aku sangat menyukaimu. Kamu minum dulu sama dia, baru aku datang kalau dia sudah hampir mabuk. Baik, Tuan Yang. Su King menutup telepon sambil tersenyum, tampak sangat gembira. Dia mengedit pesan untuk Xia Simo, bos Xia, direktur yang berkata bahwa semuanya harus dilakukan sesuai dengan persyaratannya, jika tidak, dia akan tidak senang. Bab 458 ini adalah aturannya. Di hotel tempat Xia Simo dan yang lainnya menginap. Presiden, mereka bertindak terlalu jauh. Kata asisten Xia Simo dengan geram. Xia Simo menatap pakaian-pakaian di atas meja dan merasakan hal yang sama sedihnya. Dia tahu mereka sengaja mempersulitnya, tetapi perintah ini terlalu penting baginya. Jika pesanan tidak dilakukan, Dian yang tidak hanya harus membayar sejumlah besar ganti rugi kepada Huarong Garment Group, tetapi juga akan menjadi pukulan fatal bagi perusahaan rintisan seperti Dian Yang. Mengapa kita tidak kembali? Kata asistennya. Mereka memberi presiden pakaian yang sangat terbuka. Jelas mereka punya motif tersembunyi. Xia Simo menggelengkan kepalanya dan berkata, kain dari selatan sangat penting bagi kita. Kita harus mendapatkannya. Untuk pesanan ini, saya berjanji pada mereka. Tetapi, kata asisten itu tergesa-gesa, bagaimana jika mereka punya niat buruk terhadap Anda, Presiden? Xia Simo menarik napas dalam-dalam. Dia telah mengalami banyak hal seperti itu sebelumnya, tetapi selama Chen Fan ada di sana, dia akan aman. Tetapi kali ini, Chen Fan terlalu jauh darinya, dan dia tidak yakin apa yang akan terjadi ketika dia tiba di kota kekaisaran. Tidak apa-apa, bagaimana kabar Xiao Wu? Tanya Xia Simo. Xiao Wu mendengar bahwa kamu akan pergi ke hotel kota kekaisaran dan sekarang sedang dalam perjalanan. Asisten itu menjawab. Xia Simo mengangguk dan berkata, kamu dan Xiao Wu akan pergi bersamaku. Jika kamu menghadapi bahaya, segera hubungi polisi. Asisten itu mengangguk. Tak lama kemudian, Xia Simo berganti dengan rok pendek. Roknya sangat pendek sehingga ujung-ujungnya bisa terlihat jika dia mengangkat kakinya. Itu adalah gaun rendah yang tembus pandang, dan sedikitnya kain tidak dapat menutupi tubuh panas Xia Simo sama sekali. Asisten itu tidak berdaya ketika dia melihat Xia Simo setelah dia berganti pakaian. Su King dan yang lainnya bersikap agresif, dan presiden harus melakukan ini untuk mendapatkan perintah. Dia bisa meramalkan apa yang akan terjadi jika mereka pergi ke Royal City Club malam ini. Dia sangat takut presiden akan diganggu oleh mereka. Xia Simo menatap dirinya di cermin, menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan jaket dan memakainya. Apakah Xiao Wu sudah tiba? Tanyanya. Xiao Wu baru saja menelepon dan mengatakan dia menunggu kita di pintu, jawab asisten itu. Baiklah, ayo turun. Xia Simo dan asistennya pergi mencari Xiao Wu bersama-sama. Pada saat ini, di hotel kota kekaisaran, Su King menghabisi beberapa wanita yang berdandan tebal. Pelayan dipanggil ke pintu ruangan pribadi dan ratusan gelas anggur putih diletakkan di dalam ruangan. Kemudian, dia menyilangkan kakinya dan berbaring di sofa, menunggu kedatangan Xia Simo. Segera, Xia Simo dan kelompoknya tiba di pintu kamar pribadi 6006. Ketika Xiao Wu melihat adegan ini, dia segera mengedit pesan teks untuk Chen Fan. Saudara Fan, saya telah membawa presiden ke Royal City Club, yang terletak di kamar 6006. Baiklah, aku mengerti. Aku akan mendukung presiden dengan segala cara. Jawab Chen Fan. Di dalam mobil, Black Dog menambah kecepatan dan berlari menuju Imperial City Club dengan sekuat tenaga. Golokku sudah diasah. Kalau terjadi apa-apa dengan CEO dan Xiao Wu, aku akan menebas mereka dengan sangat keras sampai orang tua mereka tidak tahu siapa mereka. Meskipun Chen Fan tetap tenang, momentumnya yang melambung mendorong kendaraan itu lewat seperti roket. Ketika Xia Simo dan yang lainnya mendorong pintu hingga terbuka, mereka melihat lantai dipenuhi anggur. Dia sedikit mengernyit, menatap Su King yang sedang duduk di sofa, dan bertanya, Tuan Su, apa maksud Anda? Su King tertawa dan berdiri, menatap Xia Simo dari atas ke bawah, terutama saat dia melihat kaki putih jenjangnya yang terekspos di balik jaket Xia Simo, dia langsung menyeringai jahat. Pada saat ini, Xiao Wu berdiri di depan Xia Simo dan bertanya dengan tegas, Su King, tidakkah kamu mendengar CEO-ku mengajukan pertanyaan kepadamu? Su King yang sedang menikmati pemandangan indah itu diganggu oleh Xiao Wu. Dia sangat tidak senang. Dia menatap Xiao Wu dengan dingin lalu berkata, oh, kamu punya mata panda. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku tidak akan menyadari bahwa itu adalah petugas keamanan di sebelah Tuan Xia. Setelah dipukuli seperti ini, apakah kamu tidak belajar dari kesalahanmu? Dasar bajingan, kalau berani, ayo kita bertarung 1 lawan 1. Aku akan menghajarmu sekeras-kerasnya sampai ayahmu tidak mengenalimu lagi. Xiao Wu sangat marah. Jika Su King tidak mengumpulkan lebih dari 10 orang untuk menghajarnya sendirian, dia pasti sudah menghajar mereka hingga bertekuk lutut dan memohon belas kasihan. Bajingan, kamu hanya seorang penjaga keamanan, siapa yang menyuruhmu berbicara dengan nada seperti itu? Tuan Xia, apakah Anda orang yang memberinya kepercayaan itu? Su King berkata dengan dingin. Bajingan kau. Xia Simo mencengkeram Xiao Wu dan memberi isyarat padanya agar tidak bersikap impulsif. Setelah itu, dia berkata kepada Su King, Xiao Wu sedikit impulsif. Aku akan meminta maaf kepadamu atas namanya.
Su King tersenyum puas dan berkata, karena Presiden Xia sudah bicara, jika aku terus berdebat dengan binatang itu, bukankah aku akan terlihat seperti orang yang tidak bermutu? Xia Simo menggertakkan giginya dan hendak berbicara ketika Su King melanjutkan. Bos Xia, ini adalah peraturan di kota Nanjiang. Jika Anda ingin membicarakan bisnis, Anda harus minum dari pintu ke meja. Kapan kota Nanjiang punya peraturan seperti itu? Kenapa kita tidak tahu? Kata asisten di sebelahnya dengan marah. Jelaslah bahwa Su King sengaja mencoba mempersulit mereka. Ada pepatah yang mengatakan, ini wilayahku, aku bosnya, dan aku yang membuat aturan. Su King kembali ke sofa, menyilangkan kakinya, dan tampak superior. Tentu saja, jika Nona Xia tidak ingin membicarakan bisnis, dia tidak perlu minum dan tidak perlu masuk. Bab 459, terus memaksa. Kamu bertindak keterlaluan, kata asisten Xia Simo dengan marah. Jika kalian bertiga merasa kami bertindak terlalu jauh, kalian bisa pergi. Kami tidak bermaksud memaksa kalian untuk tetap tinggal. Su King mendorong kacamatanya. Presiden, mereka. Asisten itu menggertakkan giginya karena marah. Su King melepas kacamatanya, meniupnya, mengambil tisu, menyekanya selama beberapa detik, mengenakan kacamatanya, menatap asisten Xia Simo dan berkata, Presiden Xia, apakah Anda atau asisten Anda yang sedang bernegosiasi bisnis? Jika Anda, maka mereka yang tidak boleh berbicara sebaiknya tidak berbicara, jika tidak, saya akan sangat tidak senang. Su King melempar kertas itu dengan keras ke tong sampah, lalu bersandar di kursinya, menyilangkan kaki, dan berkata, kita perlu bicara bisnis, habiskan minuman ini. Ketiganya saling berpandangan. Xiao Wu melangkah maju dan berkata, Bos, saya akan minum anggur untuk Anda hari ini. Sambil berbicara, Xiao Wu mengangkat segelas anggur dan mulai minum. Asisten itu juga mengangkat segelas anggur dan mulai minum. Keduanya minum dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 gelas anggur telah habis. Xia Simo menggertakkan giginya. Dia tahu Su King sengaja mempersulit mereka, tetapi demi perintah dari Huarong Garment Group, dia harus menundukkan kepalanya dan menanggungnya. Dia memutuskan bahwa setelah menyelesaikan pesanan dengan Huarong Garment Group, dia akan memutuskan semua hubungan dengan Southern Textile. Dia pun mengangkat gelasnya dan meminum gelas demi gelas. Melihat mereka bertiga sedang minum, Su King langsung menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Ia memperkirakan jika mereka bertiga meminum semua bir itu, mereka pasti akan mabuk. 30 menit kemudian, Xia Simo dan teman-temannya akhirnya menghabiskan bir yang diletakkan di pintu. Pada saat ini, Xiao Wu dan asistennya memiliki pipi merah dan mata kabur, dan mereka jelas mabuk. Meskipun Xia Simo tetap tenang, dia juga sedikit pusing. Apalagi pipinya yang kemerahan, berpadu dengan wajahnya yang putih bersih, membuatnya tampak semakin menawan dan cantik. Terutama karena Xia Simo merasa kepanasan, dia sedikit membuka jaketnya, dan semburat rona putih itu hampir membuat Su King, yang sedang duduk di sofa, mimisan. Begitu Xia Simo melihat Su King dengan niat jahat, dia segera menarik pakaiannya untuk menutupi tubuhnya. Kamu baik-baik saja? Tanya Xia Simo. Sebenarnya, Xia Simo tidak minum terlalu banyak anggur tadi. Sebagian besar anggur diminum oleh Xiao Wu dan asistennya. Namun, Xia Simo tidak bisa minum banyak, jadi setelah 3 atau 5 gelas, dia pasti sedikit mabuk. Bos, saya baik-baik saja. Asisten itu minum relatif sedikit. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga Xia Simo dan berkata, Bos, menurutku Su King sama sekali tidak punya niat baik. Kamu harus berhati-hati. Xia Simo mengangguk. Dari tatapan mata Su King tadi, dia bisa tahu bahwa orang ini pasti punya niat buruk. Pada saat ini, Xiao Wu, yang minum paling banyak, berkata dengan mabuk, Bos, saya baik-baik saja, saya hanya sedikit mengantuk. Tunggu sebentar, kalau dia berani berlaku tidak jujur padamu, yang harus kau lakukan hanyalah berteriak, Xiao Wu, bangun. Saya akan bangun. Waktu saya masih kecil, saya nakal dan suka minum secara diam-diam. Setiap kali saya mabuk, ibu saya akan berteriak, Xiao Wu, bangun. Seiring berjalannya waktu, saya mengembangkan refleks terkondisi terhadap kalimat ini. Setiap kali saya mendengarnya, saya akan segera bangun. Xia Simo sangat tersentuh sehingga dia meminta Xiao Wu untuk beristirahat di dekatnya terlebih dahulu. Jika Xiao Wu tidak ikut perjalanan ini, mereka akan menemui banyak kesulitan. Sebagian besar bir itu diminum oleh Xiao Wu. Kalau bukan karena Xiao Wu, dia bahkan tidak akan bisa masuk ke dalam pintu. Xia Simo dan asistennya mendatangi Su King dan berkata, Tuan Su, kami sudah selesai minum. Bisakah kita bicara tentang bisnis sekarang? Su King menatap ke atas dan ke bawah ke arah Xia Simo dan asisten di sampingnya. Meskipun Xia Simo, yang dianggap sebagai orang terbaik di dunia, dipilih oleh Direktur Yang, dia ditakdirkan tidak memiliki harapan malam ini. Namun asisten Xia Simo juga sama cantiknya. Meskipun sedikit kurus, dia bukan tipe kurus yang hanya tinggal tulang. Sebaliknya, dia kurus seperti model dan memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus. Meskipun wajah ovalnya tidak dihiasi terlalu banyak alas bedak, namun membuat orang-orang merasa seperti lulusan perguruan tinggi, murni dan sangat menggoda. Su King segera mengisi 3 gelas anggur putih dan berkata, Nona Xia, apa terburu-buru? Pembicaraan ada dalam anggur, bagaimana kita bisa membicarakan bisnis tanpa minum?
Ayo, aku akan bersulang untukmu 3 gelas. Siasimo mengerutkan kening. Su King tidak akan pernah berhenti dan sengaja mencoba membuat mereka mabuk. Tuan Su, kita sudah minum bir hampir 100 kali sekarang. Kita akan membicarakan anggur. Jika kita minum lebih banyak, kita tidak akan bisa membicarakan bisnis. Siasimo menolak. Su King tersenyum, seolah-olah dia sudah menduga Siasimo akan mengatakan ini. Dia berkata perlahan, itulah aturan berbisnis di kota Nanjiang. Setelah Presiden Xia selesai minum, itu artinya kita bisa membicarakan bisnis. Bukankah kau sengaja ingin membuat kami mabuk? Kata asisten itu dengan marah. Su King terus tersenyum, tetapi senyumnya agak aneh. Senyum jahat yang tampaknya ingin membunuh asistennya. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak mabuk, bisnis Anda tidak akan sukses. Jika Anda ingin bisnis Anda sukses, Anda harus mabuk. Presiden Xia, jangan terlalu banyak berpikir. Setelah minum 3 cangkir ini, mari kita mulai berbicara tentang bisnis. Kata Su King. Siasimo buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, maafkan saya, Tuan Su. Saya benar-benar tidak sanggup minum anggur ini lagi. Saya bisa mabuk kalau minum lagi. Bagaimana kalau begini, aku minum teh saja daripada anggur. Siasimo hendak mengisi 3 cangkir teh, tetapi dihentikan oleh Su King. Presiden Xia, Anda tidak tahu bahwa peraturan di kota Nanjiang adalah kita tidak boleh membicarakan bisnis sebelum minum. Jika Presiden Xia tidak minum, saya khawatir bisnis ini tidak akan bisa berlanjut. Bagaimana kalau begini? Biarkan asistenmu minum untukmu, kata Su King. Bab 460, selangkah demi selangkah. Tidak. Siasimo menolak dengan tegas. Asistennya sudah minum banyak anggur untuknya. Jika dia minum lebih banyak, dia mungkin akan mabuk. Dia benar-benar tidak bisa melakukan hal itu. Aku akan minum 3 gelas anggur ini. Siasimo mengangkat gelas dan bersiap untuk minum. Asisten itu buru-buru menghentikan Siasimo dan berkata, Presiden, situasi keseluruhan lebih penting. Saya akan minum 3 gelas anggur ini. Asisten itu menatap Siasimo, menunjukkan bahwa kontrak itu penting. Siasimo tidak punya pilihan selain memberikan gelas anggur itu kepada asistennya. Asisten itu menghabiskan 3 gelas anggur putih dalam satu tarikan napas, merasa pusing dan langit-langitnya bergetar. Presiden, saya akan duduk dan beristirahat sebentar. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Setelah asisten itu mengatakan ini, dia jatuh ke sofa. Su King melirik asistennya. Ujung celana kasual ramping memperlihatkan paha asistennya yang seputih salju, yang langsung membuat pembuluh darah Su King membengkak dan dia berharap bisa segera melakukannya. Siasimo tentu saja menyadari niat jahat Su King. Dia berjalan ke arah asistennya, membantunya menurunkan celananya, dan menenangkannya. Kemudian, dia menoleh ke arah Su King dan berkata, Tuan Su, kita sudah minum anggur, bukankah sudah waktunya membicarakan bisnis? Siasimo langsung ke pokok bahasan. Su King sengaja membuat asisten dan Xiao Wu mabuk. Sekarang dia sendirian, jadi pilihan terbaik adalah menyelesaikan masalah dengan cepat dan pergi lebih awal. Su King tersenyum dan berkata, Presiden Xia, jangan terlalu tidak sabar. Sambil berbicara, dia mengisi 3 gelas anggur lagi dan berkata, ayo, minum 3 lagi. Siasimo segera berdiri, menatap Su King dan berkata, Bos Su, Anda mengatakan bahwa kita dapat berbicara tentang bisnis setelah minum 3 gelas anggur ini. Apa maksud Anda? Mungkinkah Tuan Su adalah orang yang tidak menepati janjinya? Jika Su King benar-benar orang yang tidak menepati janjinya, maka Dian yang tidak akan pernah bekerja sama dengan perusahaan seperti itu, dan aku tidak akan pernah berteman dengan orang seperti itu. Setelah mengatakan itu, Siasimo berdiri dan memberi isyarat seolah hendak pergi. Su King buru-buru berdiri dan mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, katanya, saya sudah bilang, Presiden Xia, jangan terlalu tidak sabar. Ketidaksabaran selalu menjadi kelemahan terbesar kaum muda. Kemarilah, duduklah. Aku akan bercerita pelan-pelan, ajak Su King. Siasimo melirik Su King dengan dingin dan berkata, jika Tuan Su memintaku minum lagi, aku pasti akan pergi dan tidak akan bekerja sama lagi dengan Southern Textiles. Su King berkata dengan raut wajah yang polos, baiklah, aku tidak akan membiarkanmu minum lagi, tetapi setelah Presiden Xia mendengar apa yang akan kukatakan, jika menurutmu kau harus minum 3 gelas anggur ini, minumlah saja, oke. Baru saat itulah Siasimo duduk tegak. Su King tersenyum dingin dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa Siasimo akan melepaskan kerjasama dengan Southern Textile. Jika dia tidak dapat memenuhi pesanan Huarong Garment Group sesuai jadwal, itu akan berakibat fatal baginya. Benar saja, tebakannya benar. Presiden Xia, saya malu mengatakan bahwa saya tidak bermaksud untuk terus menyimpan kain-kain Dian Yang. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda di sini. Tetapi saya juga punya kesulitan sendiri. Apakah akan mengirimi Anda setumpuk kain ini atau tidak, itu bukan sesuatu yang dapat saya putuskan. Su King menundukkan kepalanya, tampak sangat bersalah. Siasimo mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu, Tuan Su? Bukankah kamu yang menangani barang-barang ini untuk He Dianyang? Mengapa kamu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tidak kamu setujui? Su King tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, bisnis perusahaan sedang disesuaikan, dan tidak ada yang dapat saya lakukan tentang hal itu.
Lalu siapa yang bisa memutuskan barang sebanyak ini? Xia Simo bertanya dengan tidak senang. Jika Suking tidak dapat mengambil keputusan pada sejumlah barang ini, maka kedua belah pihak hanya membuang-buang waktu mereka akhir-akhir ini. Puan Yang, Anda bertanggung jawab atas semua urusan perusahaan, jawab Suking. Puan Yang. Xia Simo mengerutkan kening. Dia masih ingat pria ini. Ketika Dian yang pertama kali membeli kain tekstil selatan, pria ini datang untuk menyambutnya. Kesan yang diberikan laki-laki itu padanya adalah dia sangat berminyak dan penuh nafsu. Sekarang, mendengar bahwa direktur yang bertanggung jawab atas perintah tersebut, dia sebenarnya merasa sedikit takut. Kalau begitu aku akan pergi mencari direktur yang sekarang. Xia Simo berdiri dan bersiap untuk pergi. Suking buru-buru meraih Xia Simo dan berkata, saya telah mengundang direktur yang, dia akan datang nanti. Xia Simo tercengang, jelas terkejut. Namun dia tetap tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuan Su. Tuan Su tertawa dan berkata, Anda sangat sopan. Ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Anda tidak perlu bersikap sopan. Xia Simo mengangguk dan tidak banyak bicara. Suking melanjutkan, Presiden Xia, Anda mengatakan bahwa saya menghabiskan banyak uang untuk mengundang direktur yang datang untuk urusan Anda. Apakah menurut Anda harus minum 3 gelas anggur ini? Xia Simo menatap anggur di atas meja, menggertakkan giginya dan berkata, Tuan Su, ada banyak kesalahpahaman sekarang. Saya harap Anda bisa memaafkan kesalahan saya. Pesanan dari solteran tekstil ini sangat penting bagi saya. Saya sangat berterima kasih kepada Ten Su karena telah membantu saya mengundang Ten Yang. Saya pasti akan minum 3 gelas anggur ini untuk berterima kasih kepada Tuan Su atas kebaikannya. Xia Simo mengangkat gelasnya dan bersulang dengan Suking. Tuan Su, saya bersulang untuk Anda. Mendeguk. Xia Simo meminum gelas pertama anggur putih dalam satu teguk. Lalu, dia minum cangkir kedua dan ketiga sekaligus. Suking menyesap sedikit dan menatap Xia Simo yang sedikit mabuk setelah minum 3 gelas anggur putih, lalu menyeringai nakal.